Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, selamat pagi para sutresna ingkang minulya. Selamat bertemu kembali dengan siaran Teguh Rahayu Slamet, channel yang selalu setia berbagi kawruh pangerten juga pengalaman laku, menjalankan semua ajaran-ajaran luhur, selalu berbagi kawruh pangerten serta pengalaman laku, menjalankan semua ajaran ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah, serta yang khusus selalu berbagi kawruh pangerten lan pengalaman laku menjalankan laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci atau kunci, atau laku Wahyu Eko Buwono, atau laku Wahyu Ponco Gaib, serta selalu berbagi kawruh dan pangerten pengalaman laku menjalankan ponco laku ngawurip ihsan, dan wabil khusus paling utama selalu berbagi kawruh pangerten serta pengalaman laku menjalankan ponco laku kunci ngawurip mubarok. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini, kita semua panjenengan sekeluarga selalu dalam naungan serta nadyanya Gusti ingkang Maha Suci, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua panjenengan sekeluarga selalu kelimpahan rahmat, kenikmatan, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, khususnya kenikmatan yang luar biasa berupa ketentraman dan menenteramkan selalu dalam situasi dan kondisi apapun kepada kita sekeluarga. Sehingga dengan anugerah yang kian agung tersebut, kita sekeluarga tetap bisa punya kesadaran untuk mensyukuri nikmat, minimal dengan melafadzkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Gusti ingkang Maha Suci kanthi teguh rahayu ing slamet. Para sutresna dimanapun Anda berada, sekeluarga yang mulia, yang dimuliakan Tuhan, dan yang selalu dijaga kesuciannya oleh Gusti ingkang Maha Suci, karena kita sudah bertekad untuk laku khusus, laku suci, laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci, dan laku hakikat yang berasal dari ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah. Sehingga apapun sepak terjang tindak tanduk kita sekeluarga selalu diayami dengan kuncara suci yang langsung dikuncarakan oleh Gusti ingkang Maha Suci, didunungkan kepada ketek kita, ulu hati kita, kolbun basirah kita, kolbun latif kita, sehingga menjadi daya perilaku kita yang bisa nguncarake kesucian atau kebajikan. Para sutresna ingkang minulya, pertemuan kita pada pagi hari ini kukuh akan memilihkan sebuah tema, karena kita sudah mulai mancik episode 019 ini, supaya rentetannya masih ada tersambung dengan edisi atau episode-episode sebelumnya, khusus pun episode yang paling akhir, episode 018 kemarin. Kita sudah mulai memahami bagaimana laku kesejatian itu, pedomannya kayak apa, dan targetnya yang akan kita capai minimal kayak apa. Kalau kita sudah melakukan kewajiban kita, maka kita akan memperoleh hak seperti yang kuku sudah wedar di episode 018 kemarin. Untuk menjaga kesadaran kita supaya tetap selalu berusaha untuk menjaga rasa kita, kesucian kita, dan menjaga kita semua tumindak temanduk kita supaya menjauhkan diri dari semua tumindak yang luput, maka babakan yang
sifat jerohan atau rasa jero ini tetap kita bahas semakin detail. Untuk itu di tema 019 ini, episode 019 ini Koko akan milihkan tema hakikatipun tumindak ing raga lan hakikatipun misi uripe menungsa iku nindakake sipate Gusti inggih menika sifat welas lan asih. Dados estunya, kesejatiannya, sesungguhnya hidup manusia itu misinya sama seperti yang sudah dinas dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ora Gusti Allah iku nyiptakno jin lan menungsa kejaba namung berhamba atau manembah dumateng Gusti. Berhamba atau manembah itu artinya apa? Kita mampu dengan kesadaran penuh tiap saat, tiap waktu untuk bisa menjalani tumindakipun raga. Apa tumindakin raga nanti Koko akan jelaskan. Dan kita harus juga mampu menjalankan sifatipun Gusti ingkang estu inggih menika sifat welas lan asih. Pramila kalau ada penjabaran dari kedalaman unennya kunci, yang inti pokoknya itu kita harus bisa menjangkau wicaksana yang dalam arti hakiki adalah kemampuan menjangkau kebenaran yang hakiki, dan kita harus bisa menjangkau panguwasa dalam pengertian hakiki artinya adalah kemampuan kita untuk menjadi pelaksana kasih dan sayang atau welas lan asih kepada apapun, siapapun, bagaimanapun, kapanpun, dan dimanapun, ing kahanan situasi kondisi bagaimanapun. Artinya kita harus bisa menjalankan sifat esensialnya Gusti, sifat hakikat yang dasar Gusti adalah welas dan asih. Kalau di bahasa syariat Islam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nama kesejatian Allah itu sesungguhnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kelawan kita menyebut asma Allah, kita seperti mewakili untuk menjalankan sifat apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifat welas dan asih. Itulah kesejatian hidup, sebetulnya sederhana, tetapi butuh pemahaman hakiki yang benar-benar dalam, kesadaran yang benar-benar dalam. Tanpa pemahaman dalam, kesadaran yang dalam, kita tidak akan bisa memahami apa misi kita dalam hidup dunia serta akhirat nanti. Para sutrisno yang kami mulya, monggo sebelumnya membahas sama seperti yang telah lewat, Koko menyarankan bagi pelaku wahyu panca gaib kasampurnan urip kumpul nunggal suci yang berkeyakinan Islam, jangan dirubah kebiasaan itu. Selalu wiwiti dengan melafadzkan, meresapkan Fadilatul Fatihah lebih dahulu untuk aktivitas apapun. Dahului dengan itu supaya apa? Hidayatul hidayah, kuncoro suci dari Gusti Allah itu selalu tetap terlimpahkan kepada hati kita, khususipun didunungkan langsung kepada kolbun basiroh kita, ketek kita, hati sanubari kita, kolbun latif kita, hati yang paling halus kita. Kalau kuncoro suci itu sudah tersemayamkan secara kesadaran diri, maka itu menjadi otomatis sifat dan perilaku kita. Tetapi kalau itu belum menjadi kesadaran diri, maka otomatisnya tidak akan mudah bisa terkuncoro dalam tindak tanduk kita. Itu yang penting. Maka dari itu kenapa Koko selalu mensarankan setiap berperilaku apapun, mau aktivitas apapun bagi yang beragama Islam, lafadzkan Fatihah, Fadilatul Fatihah, resapkan secara bersama atau sendiri-sendiri, diresapkan penuh hati dan jiwa. Dan yang kedua, setelah melafadzkan meresapkan Fatihah bersama-sama, Koko juga selalu menyarankan untuk meresapkan kunci bersama-sama sebelum memulai aktivitas apapun bagi pelaku penghayat wahyu panca gaib, laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci. Untuk itu monggo langsung kita mulai saja. Kita resapkan Fatihah dulu khusus bagi penghayat laku kumpul nunggal suci, laku kasampurnan urip yang berkeyakinan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Selanjutnya, khusus bagi semua penghayat laku kasampunan urip, baik berkeyakinan apapun, mari bersama-sama meresapkan kunci dengan rasa jati kita meskipun dituntun dengan dilafadzkan dalam bentuk suara. Sumangga. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Matur nuwun sangat, terima kasih kepada semua para sutresna sekeluarga dimanapun panjenengan berada. Semoga dengan resapan bersama-sama, khusus bagi pelaku penghayat wahyu ponco gaib yang beragama Islam dengan melafadzkan Fatihah bersama-sama tadi dan dilanjutkan dengan meresapkan kunci bersama-sama tadi, semua itu bisa menjadi jalaran Gusti Engkang Maha Suci, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan kuncoro suci kepada diri kita sekeluarga, sehingga apa yang kita lakukan selalu berdaya kuncoro suci tersebut, sehingga terjang kita selalu tetap dalam rel nyetnaake menjauhi tumindak yang luput. Untuk itu selanjutnya untuk pembahasan, monggo kita nonton niat dulu, mengatur niat kita. Niatnya kita apa? Lillahi ta'ala, untuk memperbanyak kaweruh dan pangertian kesejatian, supaya kita bisa menjalankan laku kesejatian dalam hidup, yaitu laku yang hanya mengkuncorokan kesucian, yaitu mengkuncorokan sifatnya Gusti welas dan asih kepada apapun, siapapun, dan bagaimanapun, kapanpun, serta situasi apapun. Sehingga kalau kita kuncoran selalu welas dan asih, maka kita dengan mudah untuk selalu menjauhi tumindak dan luput, sehingga kita bisa bergecoran selalu kawicaksanan, artinya kemampuan menjangkau kebenaran hakiki, dan gecoran kepada penguasaan bahwa kita ini bisa untuk menjadi pelaksana kasih dan sayang kepada apapun, siapapun, bagaimanapun, dan dimanapun. Itu inti dari hidup kesejatian, tidak yang lain. Maka dari itu monggo kita nonton niat kita, menghaluskan rasa jati kita, menjembarkan hati kita, jernihkan hati jiwa kita, serta melapangkan dada kita untuk bahasan ing episode 019 ini. Sumangga kita wiwiti. Tumindakipun raga. Jadi kalau kita bicara masalah laku kesejatian itu sangat detail. Jelimetnya itu jelimet detail. Jadi hal-hal yang paling kecil itu malah harus kita perhatikan, tidak boleh diabaikan. Bahwa kalau bicara soal rogo itu dalam bahasa laku kasampanan urip, pikiran, lakunya ponco indro, peninggal, pengambu, pangrungu dan pangucap, serta pangecap, serta pangrobo kulit, itu termasuk kegiatannya rogo. Sehingga kalau semua yang dikategorikan kegiatan rogo, umumnya kita secara tidak sadar kita itu nuruti ponco indro, angen-angen, dan budi pakerti, atau dalam bahasa keilmuan disebut dulur papat, nafsu papat. Tetapi kita tidak pernah ingat sangkan paran durmadi kita, asal usul hidup kita itu kayak apa. Seperti yang Koko selalu mengulang-ulang, kita hidup ini saat usia 4 bulan dalam kandungan, kita diberikan roh atau hidup. Lah, roh awal atau roh suci atau dalam istilah hidup ini adalah yang menjadi bibit sakawit jadi
kodrat iradat kita. Jadi kapasitas hidup kita, kemampuan doyo dan sebagainya ditentukan saat roh ditiupkan pertama. Sehingga begitu roh ditiupkan dalam janin calon bayi masih usia 4 bulan kandungan itu, maka sudah manjing di rogo itu menjadi sebutannya jiwa. Nah, ini yang harus kita gecoli terus karena ini sumber kebenaran tidak mungkin salah. Tetapi kita begitu Tuhan menciptakan akal, menggenapinya, Tuhan kan menciptakan selalu berpasangan, tidak pernah tidak berpasangan. Ada siang malam, ada laki perempuan, ada bumi langit, dan ada juga baik dan buruk, dan seterusnya. Itu selalu berpasangan, artinya gawan. Kita tidak boleh nerimo sing apik-apik tok, elek ditolak, tidak. Elek itu tidak ditolak, kita jauhi, kita pepes, kita jogo. Karena itu gawan. Sama dengan raga ini, aslinya diciptakan roh atau hidup, atau disebut urip. Urip kita ini dari yang maha urip, atau dari yang maha hidup. Itulah yang harus digecoli. Karena sebelum seandainya Tuhan tidak menciptakan akal dan nafsu pun, hidup itu bisa berjalan, tetapi tidak ada warna. Sehingga kewabeku seirama kayak malaikat itu tidak punya nafsu, makanya tidak bisa berontak, tidak punya keinginan. Dia hanya patuh menjalankan apapun. Nah, seandainya manusia tidak diberikan akal dan nafsu, ya seperti itu. Jadi tidak ada gunanya antara bahasa salah dan benar itu tidak ada gunanya. Nah, karena manusia diciptakan juga di samping roh atau urip, atau kalau bahasa syariatnya Nur Muhammad, atau dalam bahasa lakunya disebut lintang johar. Dan inilah bibit sakawut hidup kesucian yang abadi. Dan harusnya nanti kembali saat kita meninggal, ini diserahkan kembali kepada Allah atau kembali kepada Allah dalam keadaan suci lagi yang tidak kemomoran akal maupun nafsu yang diciptakan berikutnya untuk melengkapi hidup, menggelar hidup di alam dunianya manusia. Itu harus kita paham. Tanpa paham gitu, kalau kita bicara masalah rogo, maka kita tidak akan pernah punya kesadaran. Inti kesucian itu dari urip atau roh atau Nur Muhammad atau lintang johar tersebut yang harus kita jaga, kita sadari. Nanti yang kita ikuti hari itu. Dan urip atau roh itu dunungnya ada di rasa. Kuasanya namun obah atau gerak, menggerakkan atau mengobahkan. Artinya beraktivitasnya harusnya itu dunungnya di rasa. Tanpa kita memahami dengan laku khusus, kita tidak akan punya kesadaran diri. Karena kita sudah memilih laku khusus, kasampunan urip, laku torekot hakekat, maka kesadaran diri ini mulai muncul. Kesadaran apa? Ternyata di balik keseluruhan keseharian kita yang selalu memengku keinginan yang berasal dari nafsu atau nafsu papat, ternyata yang mulia itu sebetulnya kesuciannya kalau kita nuruti rasa atau yang berasal dari roh atau Nur Muhammad atau lintang johar atau urip itu sendiri. Itu yang harus kita jaga, harus kita sadari. Maka dari itu monggo kita lanjutkan. Kalau kita sudah bicara masalah rogo, kita harus bertanya, apa sih itu mindai rogo? Aktivitasnya rogo itu apa? Nah, dalam bahasa kesejatian khususipun laku sampurnan urip, laku kumpul tunggal suci, tumindake rogo itu dibatasi atau yang wajib kita ketahui itu hanya 5, ada 5. Kalau kita melakukan di luar rumah itu akan berarti kita melewar sudah. Atau sudah lepas dari kendali. Dari kendali yang kesejatian atau kesucian. Apa itu 5 ketumindaknya rogo tersebut? Monggo diwigatani, monggo diperhatikan. Kalau perlu dicatat. Karena kita sudah berkomitmen untuk laku khusus atau laku hakikat, laku kesejatian. Satu tumindakan rogo yang terp itu adalah sabar. Yang catat, sabar. Kalau kita menghadapi keadaan apapun, kalau tidak sabar berarti kita sudah keluar dari tumindakan rogo yang terp. Jadi yang terp itu 5 yang kuku akan sebutkan. Yang kedua, neriman. Jadi setelah sabar itu kita menghadapi apapun harus diterima atau dilegowokan.
kita mengakui dan menerima. Atau tanpa memberontak, tanpa protes, tanpa ngersolo. Yang kedua adalah neriman. Jadi apapun kenyataan yang akan kita terima itu, kita harus lapang dada. Tidak boleh ngersolo, tidak boleh protes, dan tidak boleh menuntut. Apalagi menuntut. Diterima. Dan yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Ini perluasan dari rasa sabar dan terima. Kalau kita bisa melakukan rasa sabar dan terima, kita akan bisa menuju ikhlas. Ikhlas itu hanya kita memahami semua itu nadilnya Gusti, palilane Gusti. Kalau kita tidak bisa ikhlas, berarti kita tidak menerima palilah atau nadilnya Gusti kepada kita. Artinya kita berbuat dan bersikap apapun itu hanya karena Gusti, jangan karena pamrih apapun. Itu ikhlas namanya. Dan yang keempat adalah tresno welas asih. Kalau kita bisa laku sabar, laku nrimo, lalu ikhlas, maka kita bisa menindakkan sifat Gusti. Sifat Gusti yang paling esensial itu adalah welas dan asih, tresno welas asih kepada apapun, siapapun. Dan itu harus kita bisa jalankan sifat itu. Jadi kalau sudah kita bisa laku sabar, laku nerima, laku ikhlas, laku tresno welas asih, maka kita sudah bisa menjalankan sifat-sifat yang kesejatiannya Gusti bisa kita lakukan. Dan kalau sudah bisa laku tumindak ing raga yang harus trop ini, yaitu laku sabar, nrimon, ikhlas, tresno welas asih, baru yang kelima kita harus laku ngalah. Tumindak ing raga ini yang trop. Kalau di luar ngalah berarti udah umpamane kita ditegur orang, kita gak ngalah, protes bahkan nyalahkan. Nah ini sudah salah, kita tidak tumindak ing raga. Pakem itu tumindak ing raga ada 5 ini. Sabar, nrimo, ikhlas, tresno welas asih, dan yang kelima ngalah. Meskipun dalam nafsu kita itu kemerutuk kepin protes, aku luwes ngalah kok sik dilok-lokno terimon. Kenapa harus seperti itu? Karena sudah terpet tumindak raga itu cetakannya yang dari Gusti harusnya ini. Berhubung kita sudah diciptakan juga setelah nyawa itu akal dan nafsu, maka itu yang protes dan kita terpengaruh. Harusnya tidak terpengaruh. Itu inti laku kesejatian itu. Nah, ini untuk melengkapi, bukan perbandingan, supaya kita lebih punya wawasan yang lebih luas. Di laku torekot hakikat kukuh ini, lakunya raga, tumindak raga itu sinebut ponco laku ihsan. Juga 5, ponco itu 5, laku itu perbuatan, ihsan itu yang baik dan terbaik. Apa itu? Sama sebetulnya 5 itu, hanya saja pemilahannya yang sedikit ada pengelompokan yang berbeda. Yang pertama itu jujur, bukan sabar. Jadi jujur itu, kejujuran itu apa adanya. Antara lisan dengan hati sama dan perbuatannya sama, itu jujur. Esensinya apa adanya, tidak diada-ada apanya. Dan yang kedua justru sabar. Setelah jujur itu sabar. Yang ketiga tresno welas lan asih. Baru yang keempat adalah ikhlas. Jujur yang pertama, sabar, kemudian yang ketiga nrimo, yang keempat tresno welas asih, kemudian yang kelima adalah ikhlas. Lalu kalau tumindak ing raga untuk ihsan, untuk kebaikan dalam konteks tarekat hakikat yang kukuh tekuni, cara menjalankannya itu yang harus ngalah. Kalau tadi ngalah dalam menjadi unsur tumindak ing raga, kalau dalam tarekat ngalah itu untuk nyipati laku kelima unsur yang harus dilakukan oleh raga itu dengan cara yang ngalah.
Sama saja, ini justru saling melengkapi ini. Jadi di sini dengan gara-gara inilah kuku dulu tertarik untuk laku Kasampurnan Urip. Karena ada kesamaan ini. Jadi terserah penjenengan gabungkan malah bagus. Jadi pertama ditambah jujur, sabar, nerima tresna welas asih, jujur ikhlas dan dilakukan secara ngalah, maka itulah lebih sempurna, lebih komplit, sehingga kesadaran diri untuk dituntun itu mudah, malah lebih mudah. Nah, suatu contoh aplikasi atau prakteknya. Kita kerjasama dengan teman dalam suatu proyek, ternyata hasil kita itu bagiannya harus 50-50 atau separuh dan. Keuntungan yang kita peroleh ternyata umpamanya 1 miliar. Berhubung kita tidak jujur, kita nyampaikan kepada teman. Ya apa kok hasil proyeknya awake dhewe? Iya, Rek, ternyata nggak sesuai target. Koko ndak jujur nyampaikannya. Wek 800 juta. Piye kira? Ya sesuai komitmen dibagi loro. Sehingga dibagi loro itu Koko menerima 400, teman Koko menerima 400. Tetapi sebenarnya bagaimana yang terjadi? Koko kan tidak jujur, berarti bejo. Sehingga harusnya 1 miliar dibagi 2 itu 500 dan Koko berarti sudah nelan haknya temannya Koko sebesar kurang lebih 200 juta. Nah, ini sudah bentuk laku salah. Laku salah, laku luput. Dan ini sudah karena salah dan luput sudah dilakukan, sudah menjadi dosa. Ingat, simak lagi babakan yang Koko sudah bedarkan antara ya apa lo gue salah, ya apa lo gue luput, dan ya apa lo gue dosa. Koko sudah menjelaskan itu. Nah, ini gunanya kenapa kita harus menyadari kesadaran diri itu tumindak rogo itu penting. Agar laku kita tidak salah. Karena laku kita kalau salah dan luput, apalagi sudah salah dan luputnya sudah dilakukan, berarti menjadi dosa. Maka laku kesampurnan hidup kita tidak akan bisa memperoleh mahanani. Kita laku wahyu panca gaib itu tidak ada keluar kuncoro mahananinya. Itu kenapa harus kita pahami ini. Sederhana tapi bisa menjadikan mesin itu tidak bergerak secara otomatis manfaatnya. Jadi wahyu panca gaib itu ibarat mesin, ibarat sistem. Kalau prasyarat-prasyarat yang kelihatan sederhana nggak dipenuhi, berarti sistem itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Itu intinya. Jadi itu minda ing rogo ini kalau kita mengingkari, menyalahi, maka wahyu panca gaib kita, meskipun kita kemarin lu aku pinginane ngusado pakai iki iso gak iso, berarti kita harus koreksi ke dalam, jangan nyalakan yang sakit. Kita pasti nyalahi tumindak ing roga itu sudah kita salahi atau kita ingkari. Jadi penting posisinya ini. Itu maksudnya. Jangan sampai seperti kuku dulu golek kena apa kok gak mahalan, tapi kita nggak ngocok ke dalam. Kita laku wahyu panca gaib, mungkin sepak terjang kita seperti orang yang awam. Esek seneng bejo, esek sering gak sabar, esek sering gak neriman, esek sering gak ikhlas, apa meneh sering esek gak ngalah. Nah, itu mengganggu kemahananian wahyu panca gaib yang akan kita lakukan. Jadi doyonya nggak akan keluar. Karena ini reget. Laku suci. Jadi kalau ada yang nggak suci tidak akan jalan sistemnya. Pramila, kalau ada pertanyaan, lakune raga iku apa gunane? Nah, pertanyaan itu sering terjadi ketika aku menyampaikan, memberikan kunci bagi para kadang atau handetolan yang minta aku lu suci, koko berikan, karena minta aku berikan kunci. Begitu koko saat dilapori lu kok sih kayak ngene tok Mas kok oleh kok sampaikan bahwa laku kunci atau kumpul nunggal suci ini penting, artinya untuk kita sadar diri terhadap tumindak erogo. Ya ini kita sampaikan. Ya apa sampean iki kejujuran biasanya ya apa? Loh iya aku ngene. Nah, terus sabar haman ya apa? Oh iya aku sering muring-muring. Nah, ketemu kan akhirnya. Nah, akhirnya kita saling belajar menyadari diri. Itu yang paling penting. Sehingga kalau pertanyaan kenapa itu kita harus laku rogo? Harus apa? Karena supaya kita bisa laku mulung.
kita terbiasa mengakui bahwa itu suatu jalan atau rel, laku tumindake raga itu harus rel, tidak boleh kita tidak lewati, maka itu yang akan muncul manfaatnya adalah mulung. Lah mulung inilah pada hakikatnya nedya. Nedya itu palilannya Gusti akan diberikan. Jadi setiap laku hakikat, kalau kita bisa memahami semua itu hanya laku mulung. Artinya laku yang gak bisa direka-reka, direncana-rencana, dan direkodaya. Akan hasilnya mulung. Mulung itu kalau bahasa implementasi, bahasa yang mudah dipahami adalah nedya. Nedya. Atau palilane Gusti, bahasa syariatnya itu ridho Allah. Atau kehendaknya Allah. Atau karsanya Allah, karsanya Gusti. Kersaning Allah, kersaning Gusti. Maka itu dulu-dulu itu orang yang laku itu, yang penting aku pinaringan kersaning Allah iku saka kersaning Allah, kersaning Gusti. Jadi memang kehendaknya Gusti, palilane Gusti. Jadi mulung itu laku palilane Gusti, namung nadai palilane Gusti. Mari kita lanjutkan. Jadi tumindake raga itu sesungguhnya adalah laku manunggal. Jadi sesungguhnya tumindake raga yang mulai kita gabungkan tadi, jujur sampai ikhlas itu kalau dilakukan dengan cara ngalah itu sesungguhnya kita itu manunggal. Manunggal dengan apa? Sifat-sifat yang dimiliki Gusti itu harus kita bisa menirukan, menjalankan. Bukan artinya manunggal kaula Gusti kita itu jadi Tuhan. Jangan, itu keliru. Sama seperti dulu persepsi Sesi Jenar yang dipahami murid-muridnya. Kalau Sesi Jenarnya mungkin bisa dunung. Tetapi yang memahami ini biasanya salah paham. Pingin niru padahal seje. Makomnya Siti Jenar dengan makom murid-murid itu sama. Tidak bisa sama. Sama seperti kita. Makom kita, wadah kita dengan wadahnya Rama Heru Cokro Semono. Kita tidak sama. Rama Heru Cokro Semono itu kepilih untuk didunungi wahyu, tapi kita hanya menjalankan wahyu yang sudah diterima oleh Rama Heru Cokro Semono. Dan tidak akan bisa pernah sama capaiannya. Kita mirip titik des itu sudah untung. Karena kita tidak menerima wahyu sendiri. Kita ini laku niru. Koko balani laku niru. Jadi jangan sekali-sekali rumangsa apa yang panjenengan paham itu letterlek mewakili kebenaran absolut. Tidak. Hanya perspektif wahami. Jadi tumindake raga ini yang 5 itu dan dijalankan dengan cara ngalah itu adalah laku manunggal. Manunggal apa? Kita manunggal dengan sifatnya Gusti supaya kita bisa menjalankan, menglakoni. Sifat-sifatnya Gusti tidak ada yang tercela, semua baik. Lah, kosok balikipun laku mulung itu laku pulung. Pulung itu kapikiran longgo. Nek kepikiran longgo itu berarti ngrekodaya, ngerencana, ngereka yang pasti yang menjalankan Ratu Tetelu yaitu Pancadriya, angen-angen dan budi pakerti. Tetapi kalau mulung kita ini mung longgo kersane Gusti. Jadi pangertennya kita hanya mengharap-harap ridhonya Allah. Karsane Gusti. Duduk krasa rumangsa. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, kenapa kita harus laku seperti itu? Laku ning raga itu. Tumindak ing raga itu harus kita lakukan. Nah, jawabannya jelas dong bahwa urip itu suci dan hanya menerima hal yang suci saja. Sehingga urip itu harus benar-benar terletak terhadap apa yang sinipat dening Gusti ingkang Maha Urip inggih menika laku yang mulai jujur sampai ikhlas tadi dilaksanakan dengan cara ngalah. Supaya kita bisa niru, menjalani sifat-sifatnya Kang Maha Urip atau yang Maha Suci itu tadi.
mulai jujur sampai ikhlas dijalankan secara ngalah. Dan itu akan ketemu mulung. Nah, mulung itu adalah palilo utawi nadya. Nah, kalau kita manusia, pembedanya manusia umum dengan manusia yang sudah laku kasampurnan, manusia umum kita tidak akan berpikir sedya apa sejo. Umumnya kalau manusia umum, manusia awam, setiap tindak tanduknya itu sejo, karep, pamrih. Kalau manusia yang sudah laku sampurnan urip, dia akan berpikir sedya, apa sing dibutuhno, dudu apa sing dikepinginake. Lamun wis ketemu dibutuhno lha isih dipilih, apa bener butuh nemen apa ora. Lah iso ditunda, dia tidak akan mengajukan. Kalau masih jauh-jauh hari. Sampai sedemikian jelinya. Didetailkan, diraba sampai esensial hakikinya itu ketemu. Jadi kalau orang umum kita selalu berpikir sejo, karep, kepinginan. Kalau kita sudah mulai belajar laku hakikat, yang kita pikir adalah sedya. Pramila kalau dalam unennya setelah paweling, mijile mesti kan gini. Asma jeneng sira mijula panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa nyuwun tambah pangestunipun Rama, nyuwun tambahing pangestu. Ateges apa? Sedya itu memang kebutuhan yang kita ajukan, tetapi karena kita itu sebetulnya untuk pangestu itu sudah diberikan oleh Tuhan. Tetapi kalau untuk kebutuhan khusus, itu kita butuh tambahan pangestu. Supaya apa? Itu jadi nedya atau palilone Gusti. Karena pangestu itu sama seperti kodrat irodrat sudah ukurane. Tapi kita itu bukan pingin lebih karena menghadapi masalah khusus. Makanya kita butuh. Akhirnya butuh tambahan. Sehingga dalam permintaan kita setelah disingkir, dipaweling, unen-unen, letter teksnya, unen sing mijilnya harus ada, yaitu nyuwun tambahin pangestu. Karena kita sudah diberikan kebutuhan, tapi kita butuh tambahan. Sehingga kita butuh tambahan pangestu supaya saat kita terima itu sudah menjadi palelene Gusti, utawi nedyane Gusti, utawi ridhone Gusti. Jadi nanti dalam lagu ini ada kaitannya ternyata dalam tumindak ing raga, kemudian untuk formasi urut-urutan yang didahulukan setelah kunci itu apa saja, dan yang terakhir adalah format teksnya, redaksian unen mijil itu penting. Karena yang disampaikan tembung iku nggawa uni iku nggawa bentuk iku nggawa hasil utawi palelone Gusti. Namun kita enggak noto uni, tembung, bentuk itu secara hakikinya tidak disadari, diwigateni, maka nanti palelonya juga berbeda. Maka itu bahasa kesejatian itu harus dipahami, bukan hanya diweruhi, dimengerteni, dipahami. Maka dari itu Koko selalu mengulang-ulang apa yang pernah didhawuhkan Yai Mursyid Kuko. Lamun laku hakikat iku ojo dipercaya lamun gurung dibuktekno utawa dinyatakno, lan ojo dilakoni lamun gurung dimangerteni. Wajib kita mengerteni kuduan karena laku hakiki supaya apa hasilnya tidak salah. Nah, itu serba-serbi untuk laku tumindak ing raga. Sehingga kalau kita sudah mulai paham dunung lenggahe laku tumindak ing raga itu, kita hanya berpatokan anane laku atau adanya perbuatan atau sikap kita atau tindakan kita, ateges itu sudah menjadi wewengan laku atau trepe laku. Trepe laku itu apa? Sudah ditentukan oleh Gusti. Ketentuannya sudah ada, hanya kita tidak terbiasa migaten, tidak biasa meneliti, menyadari. Dan itu yang sinebut namung lakune mulung, lakun nadai ridho tok. Jadi tidak ada laku kesejatian itu yang pawalehe bukan dari mulung atau otomatis palilone Gusti. Ateges
Kita tidak boleh hanya laku angan-angan iku mang rencana nganak-nganakake, dan kita juga tidak boleh kadereng saka karsa-karsa, tidak boleh kadereng atau kedesak dengan keinginan-keinginan. Tapi harus kita mulai dipilih bukan keinginan tapi sedya. Sedya itu kebutuhan kita. Kita butuh itu artinya apa? Contohnya, kalau kita itu masih kelas 1 SD, kita itu tidak akan butuh kalau diberi pegangan uang langsung 1 juta. Untuk apa kelas 1 SD? Nanti sing tuku kan gak ngerti maksudnya. Ngawur, gak dibutuhno. Itu yang maksudnya sedya itu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Lek keinginan ku gak ngerti maksudnya kan tuku iki ke gunane apa gak ngerti sian atau gak paham kesejatian. Kalau sedya sudah. Nah, kalau kita sudah paham mulung itu tidak boleh nganak-nganakake, tidak boleh saka rasa karsa yang dipaksakno atau kepinginan. Nah, kita hanya ancik-ancik rasa karep kala wau, tetapi yang tansah kita paham kalau ancik-ancik rasa karsa atau kepinginan itu mesti selalu berubah-ubah. Contohnya, kita ketok sepeda, awalnya kita ketok sepeda panjang kok apik itu kepingin. Begitu kita sudah memiliki start beli, mesti ngelirik mana lho sepeda motor kok enak rek apike. Mari beli kok iso ono sing anyar. Ono NMAX, ono PCX, CPX, kita kepingin lagi. Artinya apa? Kalau kita ancik-ancik pada rasa karsa, karep, tidak ada habisnya. Selalu tidak puas, selalu ingin tambah, dan seterusnya. Tetapi kalau kita sudah donong sedya, apa sing dibutuhkan? Ya Allah, aku alhamdulillah isik sekolah, wong tuaku wis mari sepeda pancal biyen ae lho wong tuaku lek nang sekolahan mlaku aku sepeda pancal. Begitu dibelikan sepeda motor saya kan kita malah bersyukur lagi. Nah, seperti itu. Laku juga sama. Sehingga Tuhan memberikan kepada kita itu berupa nedya utawi palila. Duduk digonggung, duduk diuja, duduk dicoba. Ada pemberian itu yang belum waktunya itu intinya cobaan. Karena kita sudah kemaruk, wis gowa ya wis ditukokno sepeda wapi. Isik njaluk NMAX. Mari NMAX isik gurung entek erane isik njaluk meneh PCX, CPX. Nah, setelah CPX kita njaluk meneh Ninja sing gedhe gurung entek. Akhire wong posture isik cilik, gawe Ninja sing gedhe kok ban sing gedhe mburi. Dinggo gak kuat guling, akhirnya dadi cilaka. Lah itu artinya panglulu. Belum waktunya kita beli semacam itu. Dituruti pun akhirnya gak manfaat dadi cilaka. Seperti itulah kalau kita menerima sesuatu dari Tuhan bukan dalam kapasitas nedya atau palila, maka akan ada dampak negatifnya. Begitu kalau urusan tumindak ing raga, ketika kita awar dari terpipun mulai jujur sampai ikhlas tadi dan dilakukan harus selalu dengan cara ngalah, pasti nanti akan ada efek negatifnya. Nah, itu semua harus kita sadari kalau kita sudah paham konteks mulung, namung ajeng-ajeng palilane Gusti, namung ajeng-ajeng ridhoni Allah, maka itu tidak akan ada efek negatif apa yang kita terima. Nah, itulah kesejatiannya orang laku yang sejati, laku kasampurnan. Lah, untuk supaya kita bisa menyadari itu minda ing raga sebetulnya wis ana rele, kita melatih. Makanya seperti yang edisi 018 kemarin, kesimpulannya itu sederhana. Laku Wahyu Panca Gaib ternyata cuma 2 huruf besar, A dan B. Huruf besar A itu ada 3 tindakan. A1 yaitu rutin, sedya yang rutin, untuk menerima nedya yang rutin. Yang A2 untuk menerima nedya yang winasis. Yang A3 untuk nedya yang sasmita winasis. Yang pertama cuma 2 jadwal, jam 6 dan jam 24 lebih 5 menit. Dan yang kedua
saben kate turu dan bangun tidur. Dan yang ketiga, tiap kita masa kahanan apa wae yang bisa menimbulkan kita uas sumelang dan rasa khawatir dan seterusnya, atau bahaya-bahaya yang bersifat alami atau bencana dan sebagainya, kita selalu patrap kunci dan seterusnya sampai mijil. Nah, itu kita akan bisa menerima hak. Kalau untuk A1, hak yang bisa kita peroleh adalah sedaya yang bersifat pribadi. Kalau kita sudah kewajibannya ditunaikan sampai A2, kita akan berhak untuk menerima skop hak kita dan keluarga. Kita bisa mengajukan, menyampaikan. Tapi kalau kewajiban kita sudah bisa kita tunaikan sampai A3, kita bisa laku untuk kita pribadi, keluarga, maupun tertolong kepada lian orang lain. Itu skopnya. Tetapi ketika tiga laku itu, kalau kita tidak bingkai dengan setiap laku kita, tidak dimungkus dengan huruf B atau pangumbahing rogo yang kita bahas ini, tumindai rogo ini, maka itu pun tidak mungkin bisa terwujud. Jadi A dan B adalah saling terkait, sehingga Koko simpulkan kemarin sama dengan persamaan linier urip iku A tambah B atau B tambah A, dan A dan B tidak boleh ditawar atau dikurang. Sederhana itu sebetulnya konsep praktisnya laku wahyu ponco gaib itu. Nah, tetapi ini untuk menerapkan ini, lelakunya harus dilelate, tiap hari dilelate. Karena begitu sekarang kita memahami, belum tentu besok itu masih memahami. Kalau kita melanggar A dan B itu kita kurangi, kita persepsikan diremehno, dientengno, mahanannya berkurang lagi. Jadi selagi kita belum mendekati ajal, maka plus minus mahanani ini akan bisa terus berubah-ubah sesuai kita itu nuruti tumindai rogo secara terp atau tidak. A1 sampai A3 itu kita lakukan rutin standar atau tidak, itu pengaruhnya di situ. Pramila para sutresno, monggo kita lajengaken. Kita harus paham hakikinya membahas sifat yang paling dominan, esensinya Tuhan itu sifat tresno, welas, dan asih. Kepada siapa? Kepada apa wae, sapa wae, dan kapan wae, nyapa wae, serta kahanane apa wae. Itu sebetulnya sifatnya Tuhan. Makanya dalam bahasa lagu kasampurnan urip itu, urip atau yang maha hidup itu kuwasa tapi kata ibodo. Bahkan dalam bahasa yang paling ekstrimnya, mijek, nulih, dan bisu. Karena apa? Semuanya sudah diberikan, sudah ditunjukkan, kita tinggal menjalani. Dalam bahasa mijek, nulih, bisu itu ateges begini, lakukan apa saja yang kamu mau, kamu pasti akan tahu. Artinya apa? Kamu bebas melakukan apapun, tapi nanti ada akibatnya. Itu maksudnya, bukan Tuhan itu tidak punya daya, tidak, karena semua sudah diberikan, sudah diwartakan, sudah diberikan kaweruh, dipangerti kalau ditindak nopo enggak. Makanya manusia yang laku bebas kamu lakukan apapun, tapi kamu harus tahu, tapi ada akibatnya. Itu yang harus dipasesoni. Mari kembali ke laptop, kita sekarang melanjutkan welas asih, tresno, welas, dan asih. Tresno itu artinya setia. Setia. Apa itu setia? Setia itu benar-benar ya sama seperti kalau kita dengan pasangan kita. Kita harus tresno. Ya seneng, ya sayang, tetapi kudu tresno. Merasa memiliki, saling memiliki, atau merasa nyawiji. Lek awakku kecubit ya berarti sampean iku ya rasa ngrasakno kecubite, seperti itulah. Lajeng welas. Welas menika angayomi. Dadi rasa yang sayang tetapi sifatnya mengayomi, melindungi. Kemudian ingkang asih. Asih menika sampun menyingkup menyeluruhan, ya merasa tresno, ya welas, dan ya ngayomi.
Jadi kalau AC itu gabungan dari rasa tresno dan welas. Nah, contohnya kalau dikaitkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu kelawan menyebut asmanipun Gusti Allah. Hirrahman, Ar-Rahman itu moho kasih, Ar-Rahim itu moho sayang. Artinya apa? Moho kasih itu Allah memberikan apapun, tidak peduli dia itu orang beriman atau tidak, tetapi sayang beda. Hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sama seperti kalau kita lagu Wahyu Ponco Gaib. Kalau kita akan diberikan welas tapi asih belum tentu. Asih itu ada syaratnya. Kalau syaratnya kita sudah menumindakkan apa yang kukurangkumkan kemarin huruf A1 sampai 3 dan juga dilengkapi dengan huruf B, maka kita akan bisa menerima asihnya. Jadi jangan keliru. Kita terkadang terkecoh dilulu. Loh, aku laku Wahyu Ponco Gaib tapi isih sering melanggar. Terpipun pangumbahing rogo kok isih lah. Hati-hati, itu berarti penglulu. Ada campur tangan gaib di luar yang ikut cawe-cawe ke jenengan. Tapi kalau itu tidak segera disadari, penjenengan akan berakhir dengan cilaka. Artinya cilaka apa? Status penjenengan tidak akan bisa manunggal dalam akhir hayat penjenengan. Begitu melanggar huruf as, pasti penjenengan tidak bisa mahanani. Begitu penjenengan melanggar huruf B besar, juga nggak bisa mahanani. Nah, asyih ini ketemunya kalau kita sudah bisa melakukan A sampai 1 sampai 3 dan kita melakukan huruf B secara paripurna, setiap tindak tanduk setiap hari secara lestantun, ajeg dan tidak pernah pegat atau tidak pernah lupa, maka pasti sifat AC ini akan terayomi pada diri kita. Artinya kita karena sudah menjadi pengiman laku Wahyu Ponco Gaib, maka kita akan diberikan AC. Tapi kalau welas, penjenengan orang yang taat terhadap kebaikan tidak diberikan, pasti diberikan. Contohnya apa? Hidup ini adalah bukti welasnya Tuhan. Terus rezeki penjenengan mesti diberikan. Kepepet ya apa dengan cara meminta-minta mesti tetap diberi, penjenengan mesti dapat makan. Tapi kalau AC, kuncoro suci, kesucian, hidayah, petunjuk suci belum tentu diberikan. Nah, itu maksudnya welas dan AC. Sehingga kalau welas itu ukurannya ngayomi, melindungi kepada siapapun tanpa kecuali. Tapi kalau AC itu hanya orang-orang yang benar-benar bisa menjaga kuncoro sucinya. Sehingga kalau kita bisa menjalankan laku welas dan AC itu, yang hanya kita terima, kita rasakan adalah tentrem dan nentremake. Tidak pernah bergejolak hati kita, kemerusuk tidak akan keluar, selalu tentrem. Dan kepada orang lain siapapun, bahkan makhluk hidup apapun, kita juga tetap bisa menentremake. Nah, untuk makna tentrem dan nentremake ini beda lakunya. Kalau tentrem kan untuk diri kita sendiri. Kalau nentremake kan harus bersosial dengan orang lain atau pihak lain atau makhluk lain. Nah, itu yang akan bisa menimbulkan bedanya welas dan AC. Kalau kita bisa laku nentremake, maka berarti kita itu bisa menuju apa yang dikekudangkan Romo sebagai kitab suci ada makna yang berjalan atau contoh hidup berperilaku berbudi bawa laksono. Nah, gimana kita bisa berbudi bawa laksono kalau kita tidak berinteraksi dengan orang lain atau makhluk lain? Nah, itu yang disebut Romo inggih menika welas lan AC menika lampahipun urip utawi rasa. Urip menika dalam huruf besar semua itu lampahipun Kang Maha Hidup. Rasa ini berarti Kang Maha nglenggahake rasa manunggal. Dan tresna welas AC menika sajatosipun lampahipun sinten? Lah, kalau dipungkersi kados mengaten tresna welas AC menika estunipun lakunipun sir
dat, sifat. Artinya dari sir menuju dat menuju sifat. Jadi dari pemahaman, kesadaran diri, kemudian dat kita menjalankan, akhirnya kita bisa laku sifat atau menjalani sifat tersebut. Sehingga akhirnya kroso, rumongso, njur ngrasakake. Krosone apa? Kroso enak. Nglakoni ngono ternyata enak manfaate. Rumongso apa? Akhirnya rumongso tentrem. Nah, terus ngrasakane apa? Ya ngrasakane tentrem, tur orang lain merasakan juga tentrem, ditentremake juga. Itu artinya laku tresna welas asih kita sudah cunduk dalam pengamalan tindakan yang nyata. Dan ciri-ciri kita yang sudah bisa melakukan tresna welas asih kita itu soge pangapura. Artinya pangapura kalau disalih orang itu langsung tanpa diminta kita memaafkan. Makanya dalam babakan kunci kemarin ciri-ciri orang kita laku kunci mahanan itu apa? Yaitu soge pangapura. Kalau ada orang salah kita tanpa diminta sudah maafkan. Justru sebaliknya kalau kita merasa salah tanpa diminta kita langsung rebutan saya yang salah, saya mohon maaf. Bukan nyalahno tambah. Nah, yang biasa terjadi kita kalau kamanungsan yang tanpa disadari laku wahyu panca gaib atau laku menunggal suci, kita akan menyalahkan, kita akan berebutan benar bukan rebutan salah. Kalau kita sudah laku, yang harus kita rebut itu salah, supaya kita bisa menemukan benar. Maka dari itu, tresna welas asih itu sama dengan laku gulung. Jadi segala yang tidak kita terima itu kita gulung ke dalam. Menjadi apa? Jujur, sabar, tresna welas asih, neriman, ikhlas, dan ditumindak tamandukkan secara ngalah. Itu namanya laku kesejatian yang gulung. Jadi kita kalau bisa melakukan semua tumindakin rogo dan laku welas asih itu, ateges kita sudah longgo ing kesadaran diri sejatine, laku welas lan asih kuwi itu sebabnya kita sudah mengerteni sapa kang mahanani laku. Jadi yang mahanani laku itu kita sudah tahu siapa, yaitu Maha Hidup utawi Rama kita sendiri ingkang maha nglenggahke rasa manunggal, inggih menika Mana piyambak dalam huruf besar, inggih menika Kang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita sudah nyadari lenggahe laku kalau wau, kita akan bisa lebih hati-hati menyikapi setiap perbuatan kita. Mesti kita bertanya dulu kepada diri kita sendiri, apa yang akan kita lakukan itu nuruti pancadriya? Apa kita nuruti angen-angen? Apa kita nuruti budi pekerti? Lamun rasa kita sudah menjawab duduk, iku murni teko rasa mulung, maka kita bisa menjalankan. Selama kita balik tanya pada diri kita sendiri, apa yang akan kita lakukan? Nuruti pancadriya, panca indra, apa nuruti budi pekerti, apa nuruti angen-angen? Selama jawaban rasa iya, maka jangan ditumindakkan. Lah, dalam posisi inilah maka setiap tindak dan tanduk kita butuh untuk dimejilkan lebih dahulu. Supaya apa? Dibeningna, disaring dulu apa yang kita lakukan sesuai kehendakipun rasa, sesuai nedhahipun Kang Maha Urip utawa sesuai palilonipun Gusti. Jadi dalam bahasa cetonipun tresna welas asih menika ateges kita sudah laku eling, laku sadar diri, laku menyadari, laku eling dumateng Gusti ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Welas lan Gusti ingkang Maha Asih. Sehingga kalau kita setiap laku welas dan asih ini tumindak ukurannya itu sudah rasa kita sendiri yang sudah terkuncara suci itu. Kita merasakan, loh, oh iya iki duduk lakune pancadriya, loh iki duduk lakune angen-angen, loh iki duduk lakune budi pakerti. Ukurannya rasa sendiri yang akan sudah paham. Ini otomatis. Karena apa? Wahyu panca gaib itu sistem. Selama kita sudah bisa memindahkan yang seperti di tema 018, huruf A1 sampai 3 dan huruf B besar, maka wahyu panca gaib sudah menjadikan sistem, sudah jadi sistem otomatis. Kalau sudah kita laku A plus B pasti mahanani.
Dan sebaliknya kalau kita A dan B-nya masih plus minus, maka mahaninnya juga masih plus dan minus. Seperti itu. Ukurannya tetap dirasa. Kesimpulanipun. Jadi kalau kita sudah nindakkan welas dan AC, ukurannya bahwa kita ini rogo kita sudah laku. Laku apa? Laku welas dan laku AC, laku tresno. Para sutresna ingkang minulya, kita lajengaken. Jadi untuk laku ning raga, tumindak ing raga yang jumlahnya cocoknya 5 itu cara menjalankan dengan cara ngalah. Kemudian tresna welas AC itu seperti yang Kuku sudah sampaikan yang terakhir tadi. Itu merupakan ukuran supaya kita bisa menjalankan wahyu ponco gaib ini. Wahyu ponco gaib ini sudah menjadi sistem. Sistem itu artinya apa? Begitu kita bisa memindahkan prasyaratnya laku A 1-3 yang di edisi 018 kemarin plus laku B huruf besar, maka kita akan sistem wahyu ponco gaib itu akan bisa berguna, berdaya guna atau mahanani. Sebaliknya kalau kita laku A huruf besar 1-3 itu dikurangi atau tidak sempurna dan laku B-nya itu juga tidak ajek, maka kemahananian wahyu ponco gaib itu juga tidak akan bisa sempurna. Jadi kesimpulannya, laku tresna welas AC itu laku gembleng. Arteges apa? Kang Maha Hidup itu welas lan AC serta tresnanipun bener-bener tresna ning tresna, welas-welasing welas lan AC asihing AC. Dumateng sinten? Dumateng sedaya makhlukipun, nggih menungsa, nggih kewan, nggih alam sak seisine semua yang diciptakan. Tuhan tidak akan membeda-bedakan kecuali AC-nya. AC butuh syarat. Kalau kita pelaku wahyu ponco gaib, AC itu akan diberikan ketika kita sudah menjalankan huruf A besar 1-3 tanpa kecuali, dan kita bisa menjalankan huruf B besar atau pangumbahing rogo yang 5 dijalankan dengan cara ngalah ini. Maka asih itu akan diberikan, palilo atau nedya itu akan diberikan kepada kita. Cekain kesimpulan, kalau kita ingin laku hakikat apapun, laku suci pokoknya, kita butuh cara merutinkan lastantunkan itu dengan cara huruf A besar selangkah 1-3 yang kemarin, dan huruf B besar tanpa kecuali, tanpa dinyang, tanpa dikurangi. Dalam tiap hari, tiap semua tindakan dan setiap perilaku harus dinafasi dengan A besar 1-3 dan B besar itu harus ditindakkan secara rutin dan lestantun. Rutin itu tiap hari, lestantun itu ajak waktunya sama, tempatnya kita melakukan sama, dan pengulangannya sama. Terpanya seperti itu. Pramila para sutresna, mugia napa ingkang kita bahas di edisi 019 itu semakin menjadikan titik terang kita untuk tidak ya apa menjalani laku kehidupan yang hakiki ku sebetulnya simpel. Hanya saja kalau kita belum dunung lenggahe kesejatiane dimangerteni dengan konsep ojo dilakoni lamun durung dinyatakno, ojo dipercaya lamun durung dinyatakno, lan ojo dilakoni lamun gurung dimangerteni. Kita sudah dunung, maka kita menjalankan kesejatian, laku sejati itu dengan mudah dan dengan ikhlas kita bisa menjalaninya tanpa ruda peksa, tanpa dipangrencana, dipaksa-paksa, direko-reko. Kita akan dunung dengan sendirinya. Mugia napa ingkang kuku aturaken saged manfaat minimal untuk diri kuku pribadi, keluarga, dan mugi-mugi khususipun saged berumum secara umum berlaku kepada sinten kemawon ingkang kersa numindakaken. Pramila mbok bilih wonten ingkang kirang lan langkungipun dalam kuku menyampaikan, kuku nyun aturipun gunging pangaksami lan matur nuwun mbok bilih panjenengan menika saged menika wigatinipun saged manfaat untuk kehidupan panjenengan sekeluarga. Mugia menika
saged nambahi keyakinan panjenengan untuk hanya mengajeng-ajeng nedyanipun Gusti, palilonipun Gusti. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih wonten ing edisi salajengipun. Matur nuwun, terima kasih.